Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan sharing tentang karya ilmiah populer. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu karya tulis ilmiah dengan segala pakemnya gitu ya. Nah, karya ilmiah populer itu apa? Karya ilmiah populer itu gampangnya adalah karya tulis ilmiah atau karya ilmiah atau hasil penelitian, hasil riset yang penyajiannya tidak sekaku karya tulis ilmiah, tidak sepakem karya tulis ilmiah. Jadi penyajiannya sedikit lebih informal agar lebih menarik perhatian pembaca. Kenapa kemudian berkembang karya tulis ilmiah? Jadi kan ada karya ilmiah populer, Tadinya ada karya tulis ilmiah, kemudian sekarang berkembang karya ilmiah populer. Karena kadang-kadang, apalagi sekarang ini ya, di mana dunia digital makin berkembang gitu, teknologi makin berkembang, banyak sekali hal-hal yang menarik ditampilkan di smartphone kita, di berbagai platform, tapi tidak terlalu penting. Dan sebaliknya, banyak hal yang penting tapi tidak menarik untuk dilihat. Nah, apalagi sekarang ini generasi-generasi milenial ini termasuk generasi yang kreatif, generasi yang visual gitu ya. Mereka akan lebih tertarik dengan melihat visual yang lebih berwarna, lebih ada gambar, lebih colorful dibandingkan visual yang kaku dan baku seperti karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, karya ilmiah populer menjembatani permasalahan ini. Jadi bagaimana sih kita bisa menulis karya ilmiah, menulis hasil laporan kita, tetapi hasilnya lebih menarik, lebih engaging gitu ya. Gimana caranya agar orang-orang lebih tertarik untuk melihat hasil tulisan kita, hasil riset kita. Kenapa sih akhirnya muncul karya ilmiah populer? Karena memang tujuannya untuk khalayak umum, untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk sivitas akademika. Kalau karya tulis ilmiah yang sifatnya baku, kaku, seperti itu mungkin kalangannya terbatas ya, internal universitas atau antar peneliti gitu, karena formatnya kaku. Tapi ketika ini mau kita sajikan ke masyarakat umum, maka harus dibuat lebih menarik lagi. Apalagi biasanya penyampaian ke masyarakat umum ini menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa karya ilmiah populer ini sebenarnya isinya sama dengan karya tulis ilmiah, hasil penelitian, hasil riset, dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan, tapi penyajiannya saja yang lebih sederhana, lebih komunikatif, lebih visual gitu ya. Nah, ini beberapa karakteristik tentang karya ilmiah populer. Yang pertama, secara judul, ini harus informatif dan mudah ditangkap oleh pembaca. Kemudian disajikannya secara objektif juga, sama dengan karya tulis ilmiah. Ada referensi juga sama, jadi tetap harus, kalau mengutip harus ada sumber kutipan, tetap ada referensi. Hanya mungkin cara penulisannya saja yang lebih tidak terlalu kaku gitu. Bahasanya juga lebih populer, lebih bahasa sehari-hari gitu ya. Jadi tidak banyak menggunakan bahasa-bahasa khusus akademik gitu. Nggak terlalu daki-daki istilahnya bahasanya. Jadi lebih umum bahasanya, walaupun tetap harus menggunakan EYD yang tepat gitu ya. Tetapi diksi-diksi yang digunakan, pemilihan kata yang digunakan ini tidak terlalu rumit. Kemudian yang lainnya sama dengan karya tulis ilmiah, pernyataannya tidak meragukan atau tidak ambigu. Kemudian karakteristik lainnya, teknik bahasanya tadi saya sampaikan, diksinya lebih umum, cara berceritanya juga lebih seperti novel, komik gitu ya, dibandingkan buku pelajaran. Jadi memang tergantung juga dengan cara bahasa si penulis itu sendiri.
Yang dibutuhkan dalam membuat karya ilmiah populer ini hampir sama dengan karya tulis ilmiah. Pengetahuan tentang suatu topik atau bidang tertentu, ide dan gagasannya, argumentasi, teknik penulisan, pengetahuan bahasa, dan keredaksian. Nah, yang membedakan mungkin yang keredaksian ini. Kalau yang karya tulis ilmiah, redaksinya redaksi baku. Kalau karya ilmiah populer, redaksinya mungkin lebih editorial seperti majalah, seperti itu. Ini contoh perbandingan antara karya tulis ilmiah dan karya ilmiah populer. Yang pertama adalah yang isinya full tulisan saja. Dan yang kedua ada tulisan, ada gambar, kemudian untuk judul diberi warna, subjudul seperti ini untuk highlight, ada grafik. Nah, kira-kira antara yang pertama ini dengan yang kedua ini lebih menarik mana nih untuk dibaca? Atau first impression-nya, kesan pertamanya lebih eye-catching yang mana? Tentunya yang kedua ini, karena lebih berwarna, lebih ada gambar gitu. Nah, ini gambaran umumnya karya tulis ilmiah populer. Jadi ada gambar, ada grafik, kemudian cara menulisnya juga tidak harus paragraf urut seperti ini, bisa dibuat tabel, bisa dibuat tabel dan gambar tulisan dan gambar seperti ini. Jadi memang dalam karya ilmiah populer, gambar menjadi salah satu komponen penting. Kalau dalam karya tulis ilmiah ini lebih banyak tulisan, gambarnya mungkin tidak terlalu banyak. Kalau dalam karya ilmiah populer, gambar ini lebih mendominasi gitu ya. Karena memang gambar ini bisa menjadi alat bantu atau media untuk menceritakan berbagai hal dengan lebih efektif. Jadi tetap perlu diberi gambar, tapi jangan hanya gambar tok, nggak ada keterangannya. Nanti akan bingung juga pembaca. Hanya diberi gambar saja, tidak ada keterangan. Tetap perlu diberi keterangan-keterangan untuk menjelaskan apa makna dari gambar yang dimasukkan dalam laporan. Contoh, ini peta dan grafik. Jadi nanti di dalam karya ilmiah populer, gambar-gambar seperti ini lumayan sering kepakai. Peta seperti ini. Apa informasi yang kita dapat dari gambar ini? Ini adalah peta kota Solo, ini peta penggunaan lahan. Nah, kalau kita lihat dari peta, warna apa yang paling dominan? Warna kuning. Di sini warna kuning maknanya apa? Maknanya adalah permukiman. Apa artinya? Artinya bahwa kota Solo ini penggunaan lahannya didominasi oleh permukiman. Terus ada apa lagi ya? Oh, ternyata ada biru nih lumayan besar di sini. Apa ya biru? Oh, ada institusi sekolah yang cukup besar. Kemudian perdagangan ada di sini di beberapa tempat. Nah, kita bisa melihat lebih mudah di sini. Jadi ketika menulis deskripsinya tidak perlu terlalu panjang. Sama juga dengan grafik. Oh, memang grafik paling besar ini yang kuning, permukiman sebesar 57%. Ini akan lebih efektif dibanding kita harus menulis deskripsi panjang gitu ya. Kota Solo, jumlah lahannya, luasannya sekian, terdiri dari 2.621 hektar untuk permukiman, kemudian permukiman tersebar merata di seluruh wilayah, perdagangan sebesar 169 hektar tersebar di bla 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 sampai ke bawah. Nah, ini akan terlalu panjang, tapi dengan alat bantu media seperti ini akan sangat memudahkan kita. Next, masih di kota Solo, peta yang berbeda. Apa informasi yang bisa kita dapat? Oh, di sini ada sungai dan ada daerah banjir. Oh, ini adalah peta kawasan banjir di Solo. Ternyata apa ya maknanya? Oh, ternyata Solo masih ada daerah yang rawan banjir, terutama di sisi timur dan selatan ini. Yang di sisi utara dan barat enggak, tapi di sisi timur selatan ini masih lumayan banyak daerah rawan banjir.
Nah, ini akan lebih mudah bagi kita untuk mendeskripsikan. Kemudian next, peta apa lagi ya ini? Oh, kalau kita lihat ini kemiskinan. Yang besar ini yang warnanya biru, yang kuning berarti tingkat kemiskinannya sedikit. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana sebaran kemiskinan di Kota Solo. Ini tahun agak lama sih, 2017 atau ya, pokoknya sekitar itu. Mungkin sekarang datanya sudah berkembang lagi. Nah, mari kita lihat sama-sama sebarannya. Oh, ternyata sebarannya cukup merata nih antara yang daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi sama daerah yang tingkat kemiskinannya rendah. Karena di semua tempat warnanya ada. Tetapi kalau kita lihat, oh yang utara ini lumayan banyak yang kuning. Artinya yang utara ini tingkat kemiskinannya jauh relatif lebih kecil dibanding yang selatan. Walaupun di utara tengah ini banyak nih, ada kantong-kantong kemiskinan ini di sini. Kemudian yang cukup besar lagi adalah di sisi timur dan selatan. Di sini lumayan banyak nih kantong-kantong kemiskinannya yang warnanya biru lumayan banyak. Berarti daerah sini juga lumayan banyak nih kemiskinannya. Nah, nanti ketika misalnya ada program-program gitu ya, program-program pembangunan, penanganan kemiskinan dan lain sebagainya, mungkin bisa diprioritaskan di kantong-kantong kemiskinan ini. Dengan adanya pemetaan seperti ini akan memudahkan di mana program itu bisa dijalankan. Kalau ada program penanganan kemiskinan di sini berarti ya kurang tepat karena wilayah ini wilayah dengan tingkat kemiskinan yang kecil. Akan lebih tepat kalau programnya diletakkan di sisi selatan ini. Apalagi di sisi selatan ini selain kemiskinan, permasalahan lainnya adalah banjir ini tadi. Jadi mungkin programnya tidak hanya penanganan kemiskinan tapi juga penanganan banjir. Yang utara mungkin programnya lain, bukan kemiskinan tapi mungkin yang lain lagi, tergantung dengan kondisi wilayahnya. Nah, ini ada beberapa contoh laporan karya tulis ilmiah populer atau karya ilmiah populer yang dipakai nih di PWK, ada di PWK prodi lain, di universitas lain. Nah, dari judul juga sudah tidak terlalu kaku gitu ya. Ini laporan studio. Nah, jadi memang hampir seperti majalah, foto, deskripsi singkat, peta, deskripsi singkat gitu. Jadi agak berbeda karakternya dengan karya tulis ilmiah yang baku. Kalau KTI banyak tulisannya, gambarnya untuk mendukung. Kalau di sini lebih imbang, malah biasanya kadang gambar yang lebih dominan gitu dibanding tulisan. Nah, ini juga contoh. Jadi layoutingnya pun layouting majalah gitu ya. Jadi bukan layouting yang baku. Next lagi. Nah, ketika bicara kependudukan harus dilengkapi dengan diagram-diagram seperti ini. Atau bisa juga bentuknya full grafik dalam satu halaman. Nggak masalah, tidak harus ada tulisan gitu. Yang penting sudah cukup bisa menjelaskan apa isi yang mau disampaikan. Contohnya ini program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan ini terdiri dari 3 aspek, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, penghidupan pekerjaan yang layak, dan menjamin pelayanan kesehatan. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar sendiri ada beberapa indikator, rumah, air bersih, energi, pangan, dan kesehatan. Programnya apa? Programnya ini. Membangun dan mengoptimalkan permukiman, membuat embung, pasokan energi terbarukan, menambah toko warung kebutuhan pokok, RTH, fasilitas rekreasi, dan lain sebagainya. Dan kedua, ketiga. Nah, ini kalau di KTI yang baku mungkin bentuknya bukan seperti ini, tapi langsung poin.
Kesehatan dan kesejahteraan titik 2, 1. Pemenuhan kebutuhan dasar. Terus deskripsi indikatornya adalah ketersediaan rumah bla bla bla. Programnya langsung di bawahnya poin-poin lagi. 2. Penghidupan dan pekerjaan yang layak. Nah, jadi dari yang kayak gitu bisa dikemas menjadi seperti ini, lebih visual dan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat umum. Ya, ini adalah beberapa contoh-contohnya juga. Peta, deskripsinya sedikit seperti itu. Peta lagi, deskripsinya tidak terlalu banyak. Jadi memang kalian akan banyak bermain dengan media visual, entah itu peta, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Nah, demikian untuk karya ilmiah populer. Secara umum bentuknya seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mengedit karya ilmiah populer atau membuat laporan karya ilmiah populer? Ada banyak cara. Dari Word langsung bisa, dari PPT bisa, kalian punya aplikasi membuat majalah pun boleh. Kalau bisa desain, mungkin bisa langsung ke majalah. Kalau nggak jago desain, di Word nggak masalah, di PPT nggak masalah. Nanti kapan-kapan saya akan share contoh bagaimana kita membuat laporan ilmiah populer dari Word atau dari PPT gitu ya, bagi yang mungkin tidak terlalu jago desain. Kemudian ya mungkin itu dulu. Nanti selain ini saya akan beri beberapa contoh laporan studio dari kakak angkatan yang desainnya sudah desain ilmiah populer seperti itu. Oke, itu saja untuk materi teknik komunikasi di minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Ya, marhaban ya Ramadan.